Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini sekaligus berita gembira bagi kita Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah SAW menyetop setelah Ukasah, tidak lagi ada yang dinyatakan sebagai kelompok dari 70.000 orang itu. Kalau itu terus diteruskan, nanti jumlahnya genap 70.000 orang, kita yang takkannya nggak kebagian Pak. Maka Rasul sengaja menyetop dan hanya memberikan kriteria tadi itu, maka kita pun insya Allah yang di Talkandang ini atau di pojok Indonesia manapun, di pojok bumi manapun, asalkan kita sikoh memegang wala tarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, itu insya Allah kita akan bisa masuk dalam 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini. Faqama Ukasha bin Mihsan, seorang Ukasah bin Mihsan ini nanti punya cerita tersendiri Pak. Ada keunikan, tetapi di sini oleh Ibnu Abbas disampaikan, diceritakan setelah Rasul menjelaskan itu, berdirilah sahabat Ukasah bin Mihsan, berdiri dan berkata, faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah. Wahai Rasul, doakan saya untuk menjadi bagian dari mereka yang 70.000 orang tadi ya Rasulullah. Faqala anta minhum ya Ukasha. Ukasha, kamu termasuk dari golongan mereka, 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wah Pak, Masya Allah. Coba Pak, kalau seperti itu gimana? Orangnya masih berpijak di atas bumi, tetapi sudah dinas oleh Nabi kelak masuk surga tanpa hisab, tanpa. Wah geger Pak. Yang lain tadi Pak, yang lain, sahabat-sahabat yang lain geger. Summa qama rajulun, berdiri yang lain gitu. Summa qama rajulun akhar faqala, berdiri orang yang lain juga menyatakan bahwa ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah. Ya Rasul, sebagaimana Ukasah engkau doakan dan dia termasuk dari golongan, doakan aku juga ya Rasulullah, agar aku termasuk ke dalam mereka yang 70.000 orang tadi. Faqala sabaqaka biha Ukasah. Aduh sepurane, sampean sudah didisi oleh Ukasah. Ini beberapa ulama menelisik Pak, ini bisa jadi orang ini adalah orang munafik, orang yang sehingga Rasul menolak. Kemungkinan yang pertama karena dia seorang yang munafik. Ya orang munafik itu ya sebenarnya orang kufur, orang kafir, tetapi berbaju Islam, seolah-olah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik, seolah-olah mencintai Allah, Rasulullah, mencintai Islam, tetapi sesungguhnya hatinya membenci. Nah ini ada yang dalam beberapa syarah dinyatakan orang yang faqama ukhar tadi, rajulan ukhar tadi, itu adalah seseorang yang munafik, sehingga Rasul menolak dengan kalimat yang sangat ma'ruf, dengan kalimat yang
kok enggak, oh enggak lah, apa kau munafik, enggak seperti itu. Tetapi dengan kata-kata yang sangat-sangat netral dan sangat-sangat beradab gitu, dan sangat-sangat tidak menyinggung siapapun. Ya. Engkau sudah didahului oleh Ukasha. Dan kemungkinan kedua, para ulama menjabarkan ini sengaja ditolak oleh Rasul karena untuk menutup peluang kalau ini diterima juga nanti, maka orang sak masjid itu, sahabat semuanya akan berdiri, semuanya akan minta didoakan juga untuk, nah ini ditutup peluangnya. Hanya saja Rasul kemudian sudahlah, ikuti saja petunjuk Allah dari tadi itu, wala yarkun wala yastarkun wala tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ikuti saja itu, kriteria itu. Maka ini sekaligus berita gembira bagi kita Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah SAW menyetop setelah Ukasah, tidak lagi ada yang dinyatakan sebagai kelompok dari 70.000 orang itu. Kalau itu terus diteruskan, nanti jumlahnya genap 70.000 orang, kita yang takanda nggak kebagian, Pak. Maka Rasul sengaja menyetop dan hanya memberikan kriteria tadi itu, maka kita pun insya Allah yang di Talkandang ini atau di pojok Indonesia manapun, di pojok bumi manapun, asalkan kita sikoh memegang wala tarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun itu, insya Allah kita akan bisa masuk dalam 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Atau setidaknya kita bisa masuk dari yang dibawa oleh 70.000 orang. Nanti akan kita ada penjelasan, ada hadis lain yang menyatakan bahwa 70.000 orang ini ternyata bisa mensyafaati masing-masing orang itu juga 70.000 orang. Nanti ada kita jelaskan secara tersendiri. Mudah-mudahan kalau kita tidak termasuk yang 70.000 ini, mudah-mudahan kita termasuk yang dibawa oleh, yang disyafaati oleh 70.000 orang ini. Amin Allahumma amin. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. 2 menit lagi kita masuk suruk, masih ada waktu untuk berbincang sedikit. Monggo kalau ada sesuatu silahkan. Ada? Mungkin? Kalau nggak ada, langsung kumtai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari pembelajaran itu, dari sisi kita yang saat ini berjalan, bahwa pada Nabi perlihatkan nabi-nabi yang lain itu ada penyebabnya, ada yang sedikit, ada yang banyak dan sebagainya, kaitannya dengan implementasi yang ada dengan keadaan kita. Kemudian dari itu ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Nah, kita ini untuk bisa istiqomah menjalankan ketentuan Rasulullah, kemudian bisa dalam perjalanan hidup ini, karena godaannya luar biasa ini, untuk bisa tawakal itu, gesekan kiri kanan. Nah, mohon pencerahan bagaimana kita bisa betul-betul nantinya ending kita bisa masuk surga tanpa hisab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara, menjaga diri di dalam ketawakalan, karena di antara isyarah atau petunjuk yang disampaikan oleh Nabi tadi itu, yang termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang bertawakal. Jadi pertanyaannya, kita bagaimana menjaga ketawakalan itu? Kita istiqomah di dalam ketawakalan, karena insya Allah lah, kalau untuk tidak tarkun, tidak menjadi dukun, insya Allah kita sudah tahu seluk beluknya, jadi kita bisa menghindarkan diri.
tidak mendatangi orang pintar paranormal, insya Allah lah kita juga mudah kita cegah itu dalam diri kita sendiri. Tapi yang tatoyur juga tadi kita harus banyak belajar mempelajari apa yang termasuk tatoyur, apa yang tidak. Kalau hari Selasa tidak boleh pergi, hari Rabu nggak boleh pergi ke arah barat, itu harus dihapus Pak dalam keyakinan kita, karena itu termasuk juga tatoyur. Nah, tawakal juga merupakan salah satu persyaratan. Wa 'alallahi yatawakkalun, orang-orang yang hanya kepada Allah bertawakal, dan ini yang harus kita jaga. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kepandaian kita, kekayaan kita, ketampanan kita itu bisa menjerumuskan kita untuk mengalihkan ketawakalan kita dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa istiqomah di dalam tawakal kepada Allah, di antaranya adalah kita ibarat kita ingin, tawakal itu kan buah. Di awal-awal kita ngaji kan sudah tawakal itu adalah buah dari keyakinan. Maka agar buah ini tidak rontok, agar buah ini tetap bagus, ya kita perkuat pohonnya, akarnya, keyakinannya kita. Selama kita masih benar-benar terjaga keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh tadi itu, kalau yakin dengan itu, maka kita akan sulit terbelokkan. Memupuk, menjaga, memelihara keyakinan. Caranya gimana? Balik lagi, ya berkumpul dengan memilih teman, memilih komunitas, memilih grup misalkan. Ya yang sama-sama orang yang alim lah, yang soleh. Wong kang soleh kumpulon itu. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang suka perawoan, ya lambat laun kita akan jadi perawoan. Kalau kita berkumpul sama orang yang lebur de taklim, lebur de sholat berjamaah, ya kita akan terbawa, terpelihara, terpupuk aktivitas kita. Orang-orang yang yakin, keyakinan kita akan terjaga, terpelihara. Maten nggih kirang langkung. Demikian, kalau sudah nggak ada, kita akhiri, kita salat suruh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.